Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik saja tentunya ya. Mudah-mudahan semuanya pada lancar. Oke lah. Oke bro, pada kesempatan kali ini kami akan coba mengabulkan request teman-teman, yang mana ada seorang teman ya yang menyuruh kita untuk membuat PSU untuk tone control. Disuruh buat tutorial cara bikin PSU buat tone control. Oke lah. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat tutorial, akan membuat tutorial satu trafo yang bisa buat PSU utama dan PSU untuk tone control, dan juga sekalian buat kipasnya seperti itu bro. Oke lah. Oke, seperti apa dan bagaimana, kita lanjut aja untuk penjelasannya. Oke bro, lanjut bro. Oke lah, lanjut. Oke, pertama yang kita siapkan adalah tentunya sebuah trafo. Terus ada dioda bridge ya, yang 35 ampere atau yang 50 ampere. Jadi lebih baik kebesaran ampernya daripada kekecilan, seperti itu bro. Jangan lupa elko nya juga disiapin. Jadi pada kesempatan kali ini kita pakai 4 elko dengan kapasitas 100 volt dengan nilai 10.000 mikrofarad. Oke, sekalian kami sediakan peralatan kabel yang ke AC. Ada kabel colokan buat AC, terus ada saklar yang 4 kaki, dan ada juga fuse atau sikringnya bro. Oke bro, oke lah, lanjut bro. Oke, pada kesempatan kali ini kita pakai trafo yang 10 ampere dengan tegangan 45 VAC, serta yang ekstranya 15 VAC. Oke, seperti apa untuk penyambungannya? Yang pertama kita harus menjumper dulu kedua elko ini. Yang 4 ini semuanya dijumper, dari negatif ke positifnya dijumper, baru ntar di paralel bro. Oke, kita lanjut aja. Kita langsung ambil tegangan dari 45 VAC dari trafo, kita sambung ke dioda bridge yang berlambang AC. Yang satunya juga sama, dari 45 VAC kita sambung ke dioda bridge yang berlambang AC juga, seperti itu bro. Oke, dan selanjutnya kita ambil dari dioda yang positif. Dari kaki dioda yang positif kita sambung ke elko yang jalur positif. Oke, yang mana jalur elko yang positif? Jalur elko yang positif pada kesempatan kali ini ada di paling atas gambar ini, seperti itu bro. Terus dari dioda, dari kaki dioda yang negatif kita ambil, kita tarik, kita sambung ke elko yang kaki negatif pula, seperti itu bro. Oke, setelah disambung semuanya, sekarang tinggal CT-nya kita tarik dari trafo. Dari kaki trafo CT kita tarik, kita sambung ke tengah-tengah di antara dua elko tadi, yang mana jalur ini akan menjadi jalur CT, seperti itu. Oke lah. Oke, yang mana PSU ini adalah sebagai PSU utama. Jadi kalau bisa PSU buat kipas atau buat tone control itu harus dipisah dari PSU utama, biar nggak menimbulkan suara noise atau dengung yang tidak menentu, begitu bro. Jadi kita tandain ini bahwa yang baru kita buat ini adalah sebagai PSU utama yang menuju ke driver atau kit power lah, kit driver power. Pokoknya itulah, seperti itu. Oke, dan selanjutnya kita buat PSU buat tone control atau buat yang lainnya. Yang mana untuk PSU ini kita ambil dari
tegangan ekstra trafo. Jadi tidak boleh ngambil dari tegangan utama seperti itu. Memang yang diperlukan adalah 4 buah dioda. Sebetulnya 1 dioda ini udah cukup. Atau kalau CT pakai ya 4 dioda kalau CT. Kacau. Ya kalau CT, soalnya kalau CT ini pakai 4 dioda tetap ya. Oke, 4 dioda dan 2 buah elko seperti itu. Ini memang dikhususkan buat tone control ataupun sejenis lainnya yang membutuhkan power supply yang 15 VAC. Oke, langsung saja kita ambil dari tegangan ekstra trafo yang 15 VAC, kita sambung ke jalur dioda yang mana kakinya tadi yang udah kita jumper. Kaki yang polos ketemu yang ada garis putihnya itu sebagai jalur AC. Yang satunya juga sama, dari tegangan 15 VAC kita sambung ke dioda yang ada garis putih sama polos yang ketemu itu adalah sebagai jalur AC-nya juga. Sedangkan yang ada garis putihnya itu adalah sebagai jalur positif. Jadi kita tinggal tarik jalur dari situ, baru kita sambung ke elko yang jalur positif seperti itu, bro. Terus untuk jalur negatifnya adalah jalur yang polos ketemu yang polos itu adalah sebagai jalur negatif. Jadi kita ambil, kita sambung ke elko yang kaki negatif. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya untuk CT-nya kita tarik langsung dari trafo. Terus kita sambung ke jalur elko yang di tengah. Yang mana elko jalur yang tengah ini adalah sebagai jalur CT atau groundnya. Seperti itu, bro. Jadi kalau buat tone control itu memang diharuskan pakai tegangan ekstra trafo, tidak boleh dicampur dengan PSU utama. Soalnya kalau dicampur nanti groundnya itu akan yang menimbulkan dengung. Jadi protektor juga sama seperti itu. Oke, sekarang kita tandain, coba tandain yang tengah ini adalah sebagai jalur CT. Sedangkan yang plus dan negatifnya ini kalau udah melalui dioda dan elko akan ketemu 21 VDC seperti itu, bro. Oke lah. Jadi sekarang tinggal penyambungan apa lagi? Oh, kita tulis lagi, bro. Jadi kita tinggal tandain kalau yang bawah ini adalah sebagai PSU atau power supply buat tone control ataupun protektor. Bisa juga buat kipas. Jadi kalau kipas kan sistemnya single. Jadi tinggal kita turunin yang mana arus 21 VDC ini menjadi 12 VDC seperti itu, bro. Oke, kayaknya sih lambat aja ini. Tenang-tenang aja ini kayaknya. Oke, seperti itu, bro. Selanjutnya kita pasang untuk jalur pengkabelan dari jalur AC, bro. Yang mana dari kabel AC kaki yang satu kita tarik, kita sambung ke jalur fuse atau sikring. Baru dari sikring kita tarik masuk ke saklar. Wis, ini kok saklarnya jalur tengah. Jadi sebetulnya yang dari AC ini atau fuse langsung ke saklar yang pinggir, bro, bukan yang tengah. Kalau yang tengah ini langsung ke elko. Itu karena ini tutorialnya bukan karena sikring, karena tutorial buat PSU ya seperti itulah. Soalnya kalau di tengah nanti kalau dicolokin lampu nyala duluan tanpa harus dinyalain saklarnya, lampunya udah nyala, bro. Seperti itu. Oke, langsung saja dari kaki yang satunya kita tarik, kita sambung ke saklar, dari kaki saklar baru kita ke trafonya.
Jadi ntar dirubah aja sendiri bro. Pokoknya kalau dari jalur AC itu masuk ke sikring yang paling pinggir, yang tengah sikring itu masuk ke trafo. Jadi kalau dinyalain itu lampu juga nyala. Oke, selanjutnya kita buat power supply buat kipas angin. Yang pertama kita siapin ada resistor buat penahan arus yang kita turunin, biar IC-nya tuh nggak over panas seperti itu. Jadi dari positifnya elko kita masuk ke resistor yang ukurannya 220 ohm. Ini sebagai penghambat untuk arus biar IC-nya nggak panas. Baru dari resistor ini masuk ke kaki IC yang paling kiri. Terus dari CT baru kita masuk ke kaki tengah di IC. Ini sebagai groundnya atau negatifnya. Karena kipas ini supply-nya adalah single, maka yang dibutuhkan adalah positif dan negatif atau positif dan ground. Oke, selanjutnya dari kaki IC yang paling kanan ini baru masuk ke positifnya kipas. Nah, kita taruh. Terus dari kaki tengah di IC ini sebagai negatifnya kita sambung ke jalur kipas yang negatif seperti itu. Oke, seperti itu untuk penyambungan kipasnya. Jadi kalau nggak diturunin bisa juga, cuma nggak awet yang namanya kipasnya, over defaultnya. Kenceng sih kenceng, cuma over, jadi pakai berapa hari udah mati seperti itu. Jadi lebih baik diturunin. Nah, terus resistor ini fungsinya buat apa? Resistor ini fungsinya cuma sebagai tahanan, sehingga arus yang masuk ke IC itu tidak 21 VDC. Jadi ditahan sama resistor, sehingga arus yang masuk ke AC itu ke IC jadi nggak begitu over gitu loh. Jadi biar IC-nya nggak terlalu panas. Oke bro, sampai di sini dulu untuk ulasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemula, dan buat yang belum tahu bisa tahu, dan yang sudah tahu bisa lebih tahu seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi kita buat lagi sesuai request teman-teman seperti apa maunya. Oke bro? Oke lah, kalau udah begitu kita akhiri dulu untuk pertemuan kali ini dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kaya demi bengi iki tanpa rika pujane